Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah sholli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan Aki ke Lampung bersama Ibu Sri Yati Asnawi. Sri Yati istrinya, Asnawi suaminya. Jadi setelah kita tidak diajarkan berperang masalah seseorang atau serah terima, ini bagus, serah terimanya sama dengan di sunnah dulu. Jadi kalau serah terima itu 1 hari sebelum akad. Hanya kalau di sunnah biasanya siang hari atau sore hari, tapi ada juga yang pagi hari. Kalau ini seharian, Aki kan tidak boleh pulang sama Bu Sri Asnawi. Kita ingin lihat perkawinannya. Ternyata yang desanya Pak Asnawi ini seorang bangsawan Lampung. Rumahnya saja kira-kira halamannya dengan taman lebih daripada 2 hektar. Terus rumahnya, bangunannya kayak istana. Istana yang naik ke atas itu seperti itu, bukan apalah, ya pokoknya istana lah kayak gitu ya. Karena beliau ini ternyata adalah bangsawan Lampung yang pernah jadi anggota DPD RI, perwakilan Lampung. Luar biasa itu. Aki juga kan nyalonin DPD nggak kepilih dari Jawa Barat. Yang kedua juga pernah jadi DPR RI. Wah, ini raja lah gitu, raja. Sehingga begitu perkawinan itu yang datang itu bukan ke resepsi di Lampung itu, tapi menyaksikan perkawinan. Padahal saksi itu kan 2 orang juga cukup kan begitu. Kan di ajaran agama kita saksi pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul, saksinya minimal 2. Ya syukur kalau banyak. Ini para undangannya itu karena beliau itu tokoh, ternyata yang datang itu para bupati, wali kota, anggota MPR, anggota DPD dari seluruh Indonesia. Kaget Aki juga. Wah, terus yang kedua, upacara perkawinannya itu kan tinggal akad tuh. Di atas, di lantai 2, kita tuh naik seperti ke istana gitu. Jadi tangganya itu bukan tangga kecil, tapi tangga yang melebar itu. Sampai ke sana, di sana itu di bawahnya itu bukan keramik atau bukan granit, bukan. Kayu yang bagus itu ya. Ya mungkin kayu kamper atau apa, kita tidak tahu. Bagus sekali dan luas seperti aula. Terus upacaranya itu nggak pakai kursi, duduk semua itu. Wah, itu lebih dari 500 orang Aki lihat. Bercampur antara tamu dari kita, ya keluarganya beliau, terus undangan-undangan sekitar Lampung dan undangan-undangan dari luar menjadi satu. DPR. Aki juga terus di pihak keluarga saja. Aki di pihak keluarga saja duduk hanya menyaksikan jauh. Karena yang itu kan sudah ada di sana itu, yang kedepannya itu adalah orang tua yang mengadop itu. Nah, luar biasa ini. Yang mengawinkannya itu bukan naib, bukan setingkat naib, penghulu bukan kepala KUA, bukan. Kalau tidak salah itu kepala Kanwil Kemenak, Kementerian Agama Lampung atau kabupaten, lupa ini Aki ya, memang lupa lah, tapi setingkat tinggi lah begitu namanya juga. Begitu biasalah, sudah kumpul pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali sudah di situ ya, yang punya hajat itu si Bapak Wangsawan itu. Kemudian si ini siapa? Penghulu dan lain sebagainya, bukan penghulu, yang mau mencatat nikah dan sebagainya sudah kumpul. Biasanya langsung kepada acara akad. Tapi ini sebelum akad, si bapak yang bangsawan ini yang
punya hajat itu ngomong. Sebelum ini mohon izin kepada semua katanya, bahwa saya akan ada yang ingin disampaikan. Yang ingin disampaikan tuh begini, karena besan saya ini katanya adalah orang luar, orang Jawa Barat, dari Depok katanya gitu ya. Karena itu mungkin kita berbeda budaya. Jadi kita hargai masing-masing. Kalau mau ada yang disampaikan atau bagaimana tata krama di Jawa Barat, silahkan kepala perwakilannya atau bukan kepala perwakilannya untuk menyampaikan sesuatu. Langsung kan saya kaget. Aki kaget kan sudah tidak mengharap lagi acara itu. Nah, silakan Pak, katanya siap lambu, siapa nu kata. Nah, pas Nabi kan nunjuk dengan Bu Yatio ke Aki ya. Akhirnya Aki gimana? Kaget tapi ada dua, kaget tapi Aki kesempatan untuk mengenalkan budaya Sunda di Lampung yang semuanya para bupati, wali kota ada di situ dan tokoh-tokoh, terutama dari seluruh Indonesia para tamu. Aki maju ke depan, duduk saja. Tapi sound systemnya luar biasa bagus. Dengan suara yang gatot-gacanya Aki keluarkan ya, gentem. Supaya berwibawa orang Sunda itu tidak boleh cengeng kecil begitu. Suara Anoman, suara Bima dikeluarkan. Aki langsung ada 5 poin yang Aki sampaikan. Tapi hanya dalam waktu 5 menit. Karena kita menghargai 5 menit lebih lah. Nggak tahu sampai 6 menit mungkin begitu. Tapi kan bisa padat tuh. Yang pertama Aki sampaikan kepada Bapak punya hajat, Bapak bangsawan itu mengucapkan terima kasih bahwa Bapak sudah menghargai budaya di masing-masing. Karena mungkin Bapak sudah wawasan nasional, dipuji sama itu. Itu kan cukup setengah menit juga ya. Wawasan nasional, Bapak DPD, Bapak DPR, beliau manggut-manggut dan yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Aki, saya dari Jawa Barat ke sini datang bukan untuk menyaksikan kawin. Karena saksi kawin itu cukup 2 orang. Kalaupun harus lebih di sini juga sudah banyak. Bukan ingin walimahan soal makan, bukan karena kami itulah. Kalau soal makan kan di sana juga ada makanan mah. Hanya mungkin di sini lebih bagus dan Aki ucapkan terima kasih. Mereka mulai ada yang ketawa-ketawa di situ. Yang ketiga, Aki menjelaskan tentang seserahan. Jadi kalau orang Sunda ditanya ya, pagi-pagi mau pergi atau kemana pergi dari calon pengantin lelaki itu tidak menyatakan akan kekawinan atau kewalimahan, tidak. Tapi jawabannya akan seserahan, akan ikut seserahan. Jadi acara seserahan itu yang menjadi utama. Jadi orang Sunda itu kalau nggak ada seserahan nggak usah. Banyak yang kawin di Sunda tidak ada seserahan karena tidak ada rezeki dan lain sebagainya. Berjalan apa aja dengan orang tua nggak ada seserahan. Begitu. Nah, apa makna dari seserahan itu? Aki jelaskan. Aki mulai bicara. Penyerahan ini adalah di Sunda ini tata sopan, tata krama dan budaya. Sedangkan di Islam itu azab-azab. Kenapa disebut azab? Kan yang mengawinkan itu adalah si orang tua perempuan. Jadi wajar kalau orang tua laki-laki itu menyerahkan, minta dikawinkan kepada orang tua itu. Nah, kok Aki ditambahan. Mudah-mudahan kauntun tipung katamang beas katali asing ngajadi, ayang-ayang gung kabale nyungsung, dandeng kagapura agung. Mulai itu semua ungut-ungut. Manut-manut, ada yang melohok gitu kaki. Ya malum akilah, semua jam pepelet dikeluarkan saat itu. Nah sudah itu apa? Apa makna daripada ini? Hanya satu kata, ilang along margahina. Ilang along margahina itu adalah hilang. Along itu kemuliaan, marga itu jalan, hina itu adalah kehinaan. Jadi supaya tidak hilang kehinaan anak kami. Wah, mulai itu di situ ungut si bapaknya juga sampai ungut-ungutan. Semua para tamu-tamu undangan semuanya. Ya, sampai ke mangga nyangakeun ya, ini penting nami yang berangna labuh curug grag jurang burung palung wangkelangna terus pakai ditakeun.
dideredetkeun segala macam ya dengan bahasa Sunda. Mereka pada gemer. Nah begitu mau selesai oleh Aki ditambah satu dengan dua pantun nama anak itu kemudian diselengorkan dengan pantun yang lucu yang menyentuh. Itu mah begitu selesai 6 menit. Pada umumnya itu di situ tuh kan sakral harusnya. Biasanya menahan tidak ada. Ini banyak yang tepuk tangan dan gemuruh. Begitu langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai disambut lagi si Bapak bangsawan itu mengatakan inilah katanya kekayaan Indonesia. Tidak boleh kita menghilangkan dan mengecilkan. Begitu indah tadi. Cuman Bapak itu tolong katanya ya siapa namanya Pak Rukman katanya tolong itu ditulis nanti dikirim ke sini apa artinya karena Pak Rukman tahu saya ini terburu-buru katanya padahal santai aja tuh tingali ari jal yang ngarepan jalmah ngarti mak itu adalah pengalaman itu baru satu insya Allah Aki itu kemana-mana berbenturan bukan berbenturan bertemu antara satu budaya dengan budaya lain pang elehna pang tetangguhna kurang Sunda. Betul. Jadi kalau orang lain mah kajen teh budak teh dikawinkeun kalau tidak pakai budaya dia. Tapi kalau kita mah di gimana gauna juga biasa itulah. Jadi jangan sabar ya, buncung. Bukan sabar, kita harus berjuang ya. Nanti akan cerita apalagi pada dibilang bahwa sekali lagi ya sering aku ulangkan bahwa pada saat Rasulullah lahir tahun 571 Masehi itu di kita itu sudah ada peradaban lebih dulu ya. Itu kan negara Jawa Barat itu negara Galuh itu kan tahun 400-an. Jadi 200 tahun sebelum lahirnya Kangjeng Nabi. Tapi kita sudah mengajarkan setelah Kangjeng Nabi datang banyak yang sama. 80% itu menurutnya sama. Hanya tinggallah mungkin ada yang masih dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme. Itu paling 10-20%. Itu ya. Itu pengalaman Aki ke Lampung. Aki pulang rada lega, alhamdulillah ya di ongkosan dan di amplopan sama Bu Yati itu Aki jadi tidak merasa kecil hati karena ada kerja. Dan orang Lampung mengakui sampai pada saat resepsi dengan Aki ngobrol-ngobrol, oh begitu Pak ya Sunda itu, di sini Pak banyak orang Sunda. Iya, tapi orang Sunda di sini juga sudah jadi orang Lampung Pak. Boro-boro ingat karena budaya Sunda, nah yang di sana juga banyak yang tidak ingat. Gitu. Mereka ketawa-ketawa dengan Aki. Jangankan yang sudah pergi ke Lampung, yang di Jawa Barat juga banyak sekali yang sudah tidak merasa jadi orang Sunda. Itu saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.